Allah berfirman kepada kaum Ibrahim, dan orang yang membenci kepada agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 130. Nabi Ibrahim yang terlahir di negeri Mausul pada tahun 2295 sebelum Masehi membawa misi suci yang membentang melintasi waktu dan sejarah. Seiring berjalannya waktu, misinya semakin jelas tergambar, terutama ketika Raja Namrud, penguasa yang sombong dan keras kepala, menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah. Nabi Ibrahim menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Keberanian dan keteguhannya mampu memikat hati banyak orang, namun Raja Namrud, terbawa oleh kesombongannya, menolak petunjuk ilahi tersebut. Terjadilah konflik yang memuncak ketika Raja Namrud mengambil keputusan tragis untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim sebagai hukuman atas keberaniannya menyatakan kebenaran. Dalam perjalanan mengajak umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, Nabi Ibrahim menghadapi ujian terberatnya. Raja Namrud yang terjerat dalam kesombongannya memerintahkan agar api memusnahkan keberanian seorang nabi. Namun, di balik keputusan zalim itu, tersembunyi rahmat Allah yang ajaib. Lantas bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud? Ketika Nabi Ibrahim lahir, dia telah diasingkan di dalam goa yang gelap di tengah hutan belantara. Nabi Ibrahim menghadapi awal kehidupannya yang penuh cobaan. Orang tuanya terguncang oleh ancaman Raja Namrud, dengan berat hati mengasingkannya untuk melindungi nyawanya. Sebab Raja Namrud tidak ingin ada orang yang menggantikan kedudukannya sebagai raja. Meskipun dalam pengasingan, Allah melindungi Nabi Ibrahim hingga tumbuh menjadi sosok lelaki kuat dan tangguh menghadapi segala bahaya. Ketika sudah tiba waktunya, Ibrahim dipanggil untuk kembali ke negerinya. Dengan tekad yang kokoh, ia bersiap menghadapi Raja Namrud yang zalim. Sesampai di negerinya, ia terlihat kaget melihat di mana-mana ada berhala yang disembah oleh masyarakat. Di suatu waktu yang sunyi, Nabi Ibrahim duduk termenung di bawah langit yang luas. Pemikiran kritisnya memuncak dan ia pun mulai bertanya-tanya di mana sebenarnya Tuhan berada. Pada saat itu, Allah memberikan pemikiran yang mendalam kepada Nabi Ibrahim. Mengikuti panggilan ilahi, Nabi Ibrahim memulai perjalanan spiritual yang panjang. Dia merenung, berdoa, dan mencari petunjuk dari Sang Pencipta. Hingga suatu hari, dalam keheningan gurun yang luas, jawaban dari pertanyaannya menyinari hatinya. Tuhan para manusia adalah Allah. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim kembali ke tengah-tengah penduduknya. Dia berbicara dengan penuh semangat, menyampaikan kabar bahwa mereka harus menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala yang tidak berdaya itu. Nabi Ibrahim bahkan mengambil langkah drastis dengan menghancurkan seluruh berhala yang ada, meninggalkan hanya satu berhala yang paling besar. Dengan gagah berani, Nabi Ibrahim mengalungkan palu di leher berhala tersebut, memberikan pesan yang kuat kepada semua yang menyaksikannya. Pemandangan tersebut membuat Raja Namrud naik pitam. Kekuasaannya terancam oleh kebenaran yang diemban oleh Nabi Ibrahim. Meskipun dihadapkan pada kemarahan Raja Namrud, Nabi Ibrahim tetap teguh dalam keyakinannya. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan akhirnya, melalui perjalanan spiritualnya, Nabi Ibrahim membawa cahaya keimanan kepada penduduknya, memimpin mereka menuju kebenaran yang sejati. Ketika Nabi Ibrahim menyadarkan masyarakat ia dianggap sebagai perusak berhala-berhala dan dipanggil untuk diadili. Dengan kepala tegak dan penuh keteguhan, mereka bertanya,
apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim?" Tanpa ragu, Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itulah yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada benda itu jika memang dapat berbicara." Ketidakpercayaan mereka mulai terguncang. Dengan kepala tertunduk, mereka menyadari ketidakmampuan berhala-berhala untuk berbicara. Dalam keheningan yang menggema, Ibrahim menantang mereka, "Lalu mengapakah kalian menyembah kepada yang selain Allah?" Pertanyaan yang sederhana namun mendalam membuat para pengikutnya terpikir. Mereka menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak dapat melihat, mendengar, atau bahkan bergerak. Raja Namrud yang menyaksikan perubahan pandangan ini menjadi semakin murka. Kekuasaannya terancam oleh kebenaran yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Namun, Nabi Ibrahim tetap teguh dalam keyakinannya, mengajak mereka menuju cahaya kebenaran. Meskipun dihadapkan pada kemarahan Raja Namrud, keberanian dan hikmah Ibrahim melebihi ancaman apapun. Sebuah momen yang mengubah takdir, di mana kebenaran dan keteguhan hati Nabi Ibrahim menerangi kegelapan keyakinan yang keliru. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim yang begitu kuat memikat hati banyak orang, termasuk sebagian besar masyarakat di kerajaan Raja Namrud. Namun, ketika kebijaksanaan Nabi Ibrahim mulai menggoyahkan kekuasaan dan ketidakadilan Raja Namrud, sang raja marah dan memutuskan untuk menghukumnya secara brutal dengan membakarnya. Kisah ini pun diabadikan dalam surat Al-Anbiya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran Surat Al-Anbiya 68. Mereka berkata, "Buatlah bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Quran Surat As-Saffat 97-98. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan, "Bunuhlah dan bakarlah," lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ankabut 24. Lalu Raja Namrud dengan angkuh berkata kepada rakyatnya, "Hari ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini, serta siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan dengan api akibat berani menyatakan bahwa kelak Tuhannya membakar kaum kita, maka biarlah Tuhannya yang menyelamatkannya. Sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian, bukan orang itu." Di saat Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan untuk Ibrahim supaya dapat melarikan diri menghadapi hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, "Cukuplah yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan kepada diriku." Lalu malaikat tersebut beranjak pergi. Ketika Ibrahim memutuskan untuk melompat ke dalam perapian yang membara, keajaiban besar terjadi. Allah dengan penuh belas kasihan berfirman kepada perapian, memerintahkan agar menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Sehingga ketika Ibrahim terjun ke dalam api yang seharusnya membakar, ia malah dikelilingi oleh kehangatan yang lembut dan api tersebut tidak mampu menyentuhnya. Inilah bukti luar biasa akan kekuasaan dan kasih sayang Allah yang melindungi hamba-hambanya yang setia. Dan diabadikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya 69-70. Berkat lindungan dari Allah, Nabi Ibrahim membuat takjub seluruh penduduk yang menyaksikannya, sebab tubuhnya tetap utuh tanpa terbakar sedikit pun. Melihat Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, sebagian orang takjub dan menjadi pengikutnya.
Namun masih banyak orang yang berpegang teguh pada keyakinan lamanya. Dengan langkah mantap, Ibrahim maju sambil dengan tegas menyatakan, hanya beriman kepada Allah dan hanya berserah diri kepada kehendak-Nya. Mendengar pernyataan yang penuh keimanan ini, Allah memilih Ibrahim sebagai manusia pilihannya di tengah-tengah umat manusia, sebagaimana firman Allah yang agung. Dan orang yang membenci kepada agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya Quran. Surah Al-Baqarah ayat 130, Allah memberkati Ibrahim beserta golongan yang mengikuti pribadi Ibrahim. Setelah itu, Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah hanyalah didasari rasa tentram dan kasih sayang bagi kalian sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kelak pada hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian lain dan sebagian kalian mengutuk sebagian lain, dan tempat kembali kalian memang neraka dan takkan ada satupun yang membela kalian. Setelah memahami bahwa Allah yang telah menyelamatkan Ibrahim sewaktu menghadapi perapian yang membara, Namrud merasa dipermalukan. Mereka takut akan ada lebih banyak orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Lalu Namrud memberikan tantangan lagi kepada Nabi Ibrahim. Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari tengah-tengah perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan sembahanmu di hadapan kami. Maka kami takkan percaya kepadamu. Ibrahim berkata, Tuhan pula yang menghidupkan maupun yang mematikan siapa yang Dia kehendaki. Sebab Dialah yang maha kuasa atas segala hal yang berada di langit maupun di bumi. Seketika Namrud memanggil 2 orang budak lalu membunuh salah satunya. Namrud semakin menyombongkan diri. Aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang itu sebab akulah raja, dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan maupun mematikan. Maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu takkan bisa menunjukkan bukti-bukti tentang Tuhanmu itu kepada diriku. Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit adalah milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu, sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa pada dirimu terhadap matahari, maka terbitkanlah matahari dari arah barat. Seketika Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang yang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud dan mereka mendirikan kekuasaan mereka sendiri. Dengan diiringi banyak pengikut, Ibrahim meninggalkan tempat kelahirannya untuk memenuhi perintah Allah. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan negeri Mausul, ia sempat mengajak sang ayah agar meninggalkan penyembahan berhala dan berangkat bersamanya dalam mengikuti perintah Allah. Namun, sang ayah yang telah merasa lelah terhadap seruan-seruan semacam ini, menghendaki Ibrahim pergi meninggalkannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, Ibrahim masih sempat berdoa memohonkan ampunan untuk ayahnya sebagai janji dan wujud anak yang berbakti terhadap orang tua. Akan tetapi, terdapat peringatan Allah yang menyadarkan Nabi Ibrahim untuk tidak lagi memohonkan pengampunan untuk ayahnya. Ayahnya dengan keras kepala menolak dan memusuhi penyembahan kepada Allah. Dalam ketidakmungkinan untuk merubah hati ayahnya yang telah menentang kebenaran, Nabi Ibrahim menerima petunjuk ilahi tersebut. Dengan penuh kesedihan namun dengan tunduk kepada kehendak Allah, Nabi Ibrahim berhenti memohonkan pengampunan untuk ayahnya. Kesetiaan Nabi Ibrahim kepada kebenaran Allah menjadi inspirasi, mengajarkan kita bahwa ada saatnya kita harus berdamai dengan ketidakmungkinan dan berserah kepada keputusan ilahi yang maha bijaksana.